Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku di mana saja Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu, diberikan umur yang panjang, rezeki yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Baiklah kawan-kawan, mengapa kita mengamalkan ilmu tidak pernah mau menjadi mustajab kepada kita? Ini tentu adalah sebabnya. Saya akan menyampaikan ini kepada kawan-kawan. Tolong kawan-kawan tonton video ini dengan cermat. Jangan di skip-skip, agar kawan-kawan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Ada kawan-kawan yang mengirimkan email kepada saya, bertanya mengapa ilmu yang diamalkan tidak pernah mau jadi sama dia. Tentu ada penyebabnya kawan-kawan. Ini bukan sekedar konten. Di YouTube saya tidak ada sekedar konten. Apa yang saya sampaikan ini betul-betul apa adanya, bukan konten, bukan sekedar konten. Saya tidak mengharapkan uang, dan juga saya juga tidak mengharapkan imbalan. Niat saya tulus, hanya sekedar ingin berbagi kepada kawan-kawan. Yang saya harapkan kawan-kawan bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan ini, agar doa-doa kawan selalu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam proses ilmu kebatinan, maupun itu main tenaga dalam ataupun itu ilmu tentang doa ataupun itu tentang apa saja, kawan-kawan perlu meyakini bahwa Nur Muhammad itu ada pada diri kita. Kawan-kawan harus yakin itu. Tetapi kadang-kadang kita mengamalkan ilmu tidaklah mangkus, tidaklah mustajab, tidaklah mau menjadi. Ini ada penyebabnya. Nur Muhammad itu di dalam diri kita, dia itu bukannya tidak bangun, dia nggak pernah tidur, tetapi dia asik berzikir. Dia berzikir terus-menerus. Kita berzikir sebentar saja udah ngeluh. Zikir 100 saja udah ngeluh.
Nur Muhammad yang di dalam diri kita ini, dia berzikir. Mau tahu kawan-kawan banyaknya? Baik, saya akan sampaikan. Dia berzikir, Nur Muhammad ini berzikir di dalam diri kita ini. Banyaknya 6.666 kali sehari semalam. Dia tidak pernah ngeluh. Demi siapa? Demi kita. Dia berzikir demi kita. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak memanggilnya, tidak membangunkannya, ya dia sibuk dengan zikir saja. Inilah penyebabnya. Jadi kawan-kawan, jangan cepat berputus asa. Tanamkan keyakinan bahwa ilmu yang kita amalkan itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tanamkan keyakinan bahwa Nur Muhammad itu nyata adanya kepada kita. Itu yang perlu. Keyakinan kita yang perlu. Kalau kita tidak yakin, sehebat apapun ilmu yang kita amalkan, tak akan pernah jadi. Tetapi kalau kita yakin, satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu dahsyatnya luar biasa. Jadi kalau untuk membangunkan Nur Muhammad ini, tentulah ada caranya. Kawan simak video ini, dengarkan baik-baik, saya akan menyampaikannya kepada kawan-kawan semua, penonton channel saya. Ketika Allah menciptakan Nur Muhammad, Allah juga berselawat kepadanya. Nah, apa kata selawat Allah kepada Nur Muhammad? Begini bunyinya. Sallallahu ala Nur Muhammad sallallahu ala wasallam. Itu bunyinya. Jadi bagaimana kalau kita ingin membangunkan Nur Muhammad ini, ingin menyadarkan dia dari zikirnya, ingin menyentakkan dia dari zikirnya, membangunkan dia dari zikirnya yang berkepanjangan. Selagi kita hidup, dia akan tetap berzikir. Itulah Nur Muhammad di dalam diri kita. Jadi kalau ingin membangunkannya, begini caranya kawan-kawan. Ini bismillahnya agak beda sedikit. Beda dari kita baca biasa. Kawan simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Nur Muhammad wa ala ali Sayyidina Nur Muhammad. Assalamu alayka ya Nur Muhammad.
arahkan telunjuk kawan-kawan ketika membacakan Assalamu alayka ya Nur Muhammad. Arahkan telunjuknya kepada pusat. Tunjuk dia. Ini tidak perlu kawan-kawan lakukan berulang-ulang. Cukup satu kali saja. Ketika membacakan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Nur Muhammad wa ala ali Sayyidina Nur Muhammad. Assalamu alayka ya Nur Muhammad. Telunjuk Anda harus tertuju kepada pusat Anda. Lalu jentikkan 3 kali. Kenakan ujung kuku Anda ini. Pada ujung kuku ini, kenakan ke pusat Anda. Itu Nur Muhammadnya sudah bangun, tidak perlu berulang-ulang kali. Nur Muhammadnya sudah bangun. Nur Muhammad di batang tubuh sudah bangun. Lakukan seperti itu. Maka kalau Nur Muhammad itu sudah bangun, semuanya yang kita amalkan akan menjadi mustajab. Kita berwibawa, disegani orang, apapun yang kita panggil akan datang. Kita panggil malaikat umpamanya, dia akan datang. Kita perintahkan, dia akan kerjakan. Begitu. Karena Nur Muhammad itu adalah ibu dari sekian alam. Ibu daripada yang mempunyai ruh. Yang ada ruhnya, Nur Muhammadlah ibunya. Kenapa Nur Muhammad itu berada di pada pusat? Karena Nur Muhammad itu adalah yatim piatu. Mata kita ada 2, lubang hidung kita ada 2, telinga ada 2, tangan ada 2. Jadi cuman situ yang satu. Maka disitulah dia tinggal. Kita bernapas waktu di dalam kandungan ibu, disitulah dia. Dari situ, bukan dari hidung. Di situ ada namanya Kakang Ari-Ari. Kalau bahasa kami Melayu, Tambuni, itu namanya. Dari situlah sumber kita bernapas sewaktu kita di dalam kandungan ibu. Nah, disitulah Nur Muhammad di pusat kita. Lakukan seperti yang saya sebutkan ini, tidak perlu berulang-ulang. Nur Muhammadnya telah bangun, telah aktif cahayanya. Semoga ini bermanfaat buat kawan-kawan para pengamal ilmu kebatinan. Bila ada tersilap kata, tersilap lidah, saya minta ampun maaf beribu kali maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.